وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Sebelum kita mulai, tadi Pak Edi udah ngajukan pertanyaan. Nggak apa-apa, namanya silaturahim kita. Wallahu khairul makirin. Lengkapnya kan wa makaru wa makarullah. Mereka punya rencana, sementara Allah juga punya rencana gitu. Dan rencana Allah jauh lebih baik, jauh lebih baik. Ada persoalan di sana ketika kita melihat rencana Allah yang Dia nyatakan sebagai rencananya yang paling baik. Posisi kita berada pada nafsu, posisi kita berada bukan pada posisi Allah. Tuh, gitu. Itu yang pertama. Oleh karena itu menjadi berseberangan. Oleh karena itu menjadi terasa berseberangan antara keinginan kita dan keinginan Allah. Mana yang harus dimenangkan? Ya Allah sendiri yang sudah bilang, rencanaku jauh lebih bagus. Ada orang sakit, rencana manusia lewat dokter pengennya sembuh. Tapi Allah punya rencana lain, yaitu harus pulang ke kampung permanennya. Udah, kita merujuk, ternyata itu yang terbaik. Keinginan kita nol besar, tidak ada baiknya. Luar biasa kalau mampu menangkap rahasianya, ya kan? Apa rahasianya tak tertembus oleh akal, kecuali terhadap hal-hal yang seperti itu taat, tunduk, patuh, gitu. Oke, tidak bicara soal sikap, bagaimana mensikapi, tetapi bagaimana memahami yang dimaksud dengan Allahu tadi ininya dibuang ya. Khairul makirin. Ada suara apa ya? Oke. Sementara itu ya, nanti tanya lagi sama yang lain. Baik Pak Jamal, boleh ditampilkan ini. Oh, masih surat Al-Buruj ya, ayat 12 sampai 22, dan ini pun kalau nggak salah udah bagian terakhir. Sementara waktu masih ada, maka udah disiapkan surat berikutnya, yaitu At-Tariq. Slide berikutnya untuk mempersingkat waktu. Nah, ini fikul hayat. Artinya bagaimana kita mendapatkan, menarik pelajaran yang kemudian bisa kita terapkan dalam keseharian. Keseharian secara physically sebagai anggota masyarakat, atau sebagai individu, atau dalam konteks pikiran. Itu namanya fikul hayat wal ahkam. Bismillahirrahmanirrahim. Arsadatil ayat ila mayati. Ayat yang tadi yaitu ayat 12 ya, sampai 22 memberi petunjuk sebagai berikut. Yang pertama, inna iqaballah wantiqomahu wa akhzahul jababirah wazzolamata lasyadidun qawi. Sesungguhnya iqab, balasan Allah, wantiqomah,
dendam ya, dan siksanya terhadap para diktator, wazzalamah, dan siapa saja yang zalim. Kenapa? Nih khobarnya, la syadidun qawi. Syadid, dahsyat, qawi, kuat. Dahsyat dipastikan tak ada yang bisa membayangkan kedahsyatannya, dan tak ada yang bisa bertahan, mampu melawan. Qawi, ya gagah, nggak ada yang bisa menghalangi. Kama qala jalla sanauhu, seperti difirmankan dalam ayatnya, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhazal qura wa hiya zalimatun inna akhzahu alimun syadid. Demikianlah akhza mulanya mengambil ya. Mengambil. Hubungannya di sini siksa. Siksa Tuhan engkau. Apabila dia menyiksa satu kampung, negeri, sama. Negeri yang bagaimana? Wahia zolimah, yang zolim banget, zolim. Kenapa? Inna akhzahu alimun syadid. Siksanya amat pedih. Syadid, sangat keras. Keras, udah nggak ada yang bisa. Iya. Umpamanya di zaman para nabi sebelum Nabi Muhammad, memang kontan dibalas. Al-Quran yang menceritakan, ada yang disambar petir, ada yang ditenggelamkan kayak umat Nabi Nuh, ada yang dikirim tentaranya berupa binatang belalangkah, semutkah, terus banyak macam-macam. Bahkan ada kumal. Kumal itu kutu. Tuh, itu. Ada lagi yang dikirim tentara Allah itu darah. Darah. Buka keran darah. Mau minum darah. Ditekuk, tadinya nyeduh kopi jadi darah. Coba bayangkan. Itu gimana ngelawannya? Tuh. Lalu kita bisa mengambil pelajaran. Pelajaran yang kita ambil lalu membentuk pikiran. Pikiran melahirkan sikap. Itu dia yang dimaksud fikul hayat awil ahkam. Dari semuanya itu bisa jadi dalam pikiran menerawang gitu. Ya, menerawang. Apa artinya menerawang? Masih belum juga menjadi bagian dari darah daging, membuat kita merunduk. Oke, umpamanya begitu. Maka saya melihat, nah kita kembali kepada sumber informasi. Yang informasikan ini siapa? Tidak mungkin cuma berita kosong belaka. Oke, terus kita berusaha. Bisa jadi antara si A sama si B punya cara yang berbeda. Agar menjadikan informasi ini benar-benar berguna bagi dirinya dalam kehidupan. Yang kedua, innallaha ta'ala bada'a khalqal insan awalan fid dunya. Ayat ini memberikan informasi bahwa Allah yang memulai penciptaan manusia pada mulanya di dunia. Sumayu'aiduhum indal ba'si. Kemudian mati, setelah mati
kembalikan lagi sebagaimana mulanya, yaitu saat kebangkitan. Iya. Yang ketiga, lillahi ta'ala sifat mulia. Sifatun mulia. Allah memiliki sifat-sifat mulia. La tatahaqqaq fi ghairihi. Tak dimiliki oleh yang lain. Apa itu? Fahuwal ghafur. Dia maha pengampun. As-satur li dzunubi ibadihil mu'minin. Maha menutupi dosa hambanya yang beriman. La yafdahuhum biha. Allah tidak buka dosa itu. Ya. Itu yang sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh Allah. Kalau kita udah nggak sabar pengen buka aja. Apalagi al-wadud. Apa itu al-wadud? Al-muhib. Mencintai. Cinta li auliyaihi. Pada para walinya. Nah, kata kunci wali ini. Wali artinya dekat. Kalau fi'ilnya wala, yali. Yali berurutan, dekat. Contoh begini, kita berada dalam kelas. Dari sebelah kanan saya mulai minta. Itu peserta di kelas supaya membaca. Selesai satu alinea. Summa yalihi. Itu wala yali. Kemudian yang mengiringinya. Yang mengiringinya bukan yang 5 orang setelahnya, tapi yang langsung. Oke, dari kata wala yali wilayah, tuh, wali terus sighah mubalaghahnya wali, namanya aulia. Nah, mereka memiliki orang-orang yang memiliki kedekatan luar biasa, seperti 2 jari tangan kita, seperti duduk di kelas antara si A dan si B. Yang langsung berurutan tuh kayak begitu dekatnya itu. Ya bagaimana Allah kayak apa sikap cinta? Pada pernah ngalami cinta, minta apa, kapan? Kadang-kadang belum minta itu udah dikasih. Tuh nggak ada yang punya sifat kayak begitu dari segi kuantitas maupun kualitas. Itulah dia wali Allah. Itu makna wali. Bahkan dalam sebuah hadis qudsinya, man ada li waliyan faqad ahzantuhu bil harbi. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku izinkan untuk memeranginya. Itu kurang lebih. Saking dekat, sama kayak kita lah, kita dekat sama siapa, dijaga, dibela. Nah, dalam konteks ini terhadap wali-wali Allah yang kayak begitu, Allah cinta sekali. Mana lagi sifat Allah yang tinggi? Sahibul arsy al-a'zam min kullil makhluqat. Sahib dia pemilik ars singgasana terbesar min kullil makhluqat, bagi semua makhluk. Apalagi sahibul mulki was sultan al mutlaq, dia juga pemilik kerajaan, kekuasaan, sultan mutlak, yang mutlak, Masya Allah, yang absolut. Al-Majid, bukan, ya Al-Majid, ini mulia. Al-Balighun nihayah fil karam, mencapai ketinggian kemuliaan yang tiada tanding, paling puncak, nihayah paling puncak. Dalam segi karam, mulia, wal fadl, dan keutamaan. As-sami al-qadr, tinggi kedudukannya.
al-mutanahi fi uluwi. Ini ya, karakter bahasa Arab begini. Banyak sinonim. Mutanahi paling tinggi puncak. Nihaya sama itu. Dalam ketinggian. Terusnya apalagi sifatnya al-fa'al lima yurid. Dia maha bisa melakukan apa yang dia kehendaki. Ai la yamtani'u alaihi syai' yuridu. Tak ada satupun yang bisa menghalangi apa yang dia kehendaki, dia inginkan. Qala al-Qaffal, ada seseorang bernama Qaffal berkata, fa'al lima yurid ala ma yarah. Dia amat berkehendak terhadap apa, dia amat mampu melakukan apa yang dia inginkan sesuai yang dia lihat. Ya. La ya'taridu alaihi mu'tarid. Tak ada satupun yang bisa menghalangi. Wala yaghlibu ghalib. Tidak ada yang bisa mengalahkan. Fahuwa yudkhilu awliya'ahul jannah. Dia yang memasukkan para walinya ke dalam surga. La yamna'uhu minhu mani. Tak ada yang bisa menghalangi. Wa yudkhilu a'da'ahu an-nar. Dan akan memasukkan musuh-musuhnya ke dalam neraka. La yansuruhu minhu nasir. Tak ada satupun yang bisa menolong. Wa yumahhilul usad ala ma yashah ila ayyujazihim. Nah, ini penting. Sifat Allah. Dia membiarkan orang-orang yang maksiat, durhaka sesuai dengan keinginannya sampai ayyujazihim. Dia memastikan balasannya. Wa yu'ajil ba'duhum bil uqubah ila sya'a. Sementara sebagian yang lain balasannya, siksanya dipercepat sesuai dengan kehendaknya. Wa yu'adzibu may yasha' minhum fid dunya. Ada juga yang dia segerakan balasannya di dunia sesuai dengan kehendaknya. Wa fil akhirah, dan di akhirat. Yaf'alu min hadhil asya. Dia melakukan semua ini. Wa min ghairiha, dan yang lainnya. Ma yurid. Itu adalah kehendaknya. Jadi akar masalahnya menjadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Edi dan banyak orang termasuk kita. Apa akarnya itu? Kehendak Allah. Yang digambarkan dalam ayatnya fa'al lima yurid. Tuh. Kita nggak bisa mengintervensi. Bahasa saya sering bilang wilayah beda wilayah, itu wilayah Allah. Jangankan Allah punya wilayah mutlak. Ada manusia yang ingin memutlakkan kehendak. Ya betul tidak? Coba itu bayang. Apa itu? Contohnya, ilustrasinya, yang tak sependapat dengannya dianggap melanggar. Mutlak apa enggak? Jadi bukan berstandar kepada kebenaran, berstandar kepada kekuasaan. Itu manusia. Dan itu sifat Allah. Tapi kemudian dia rampas dari Allah. Maka itu yang disebut seolah-olah sudah menjadi Tuhan. Walaupun tidak langsung dia katakan. Boleh diperhatikan. Tak ada sebuah keinginan, tak ada sebuah rencana secara teknis didukung umpamanya oleh peraturan, undang-undang, dan itu pasti terlaksana. Apa basicnya? Kekuasaan. Itu udah akhirnya jadi sombong. Padahal tidak patah sombong, jadi berkuasa, tak pantas berkuasa. Maka ketika terjadi hal-hal seperti itu, kan sama dengan yang dulu di zaman Nabi Musa. Dia memproklamirkan diri, ana rabbukumul a'la.
Tuh, ngerikan. Kalau dulu di zamannya, zaman Nabi Musa disembelih dalam artian harfiah. Ya atau tidak? Akhirnya capek menyembelih. Fir'aun itu Mesir asli. Dan dia kelompok bangsanya namanya Kibti. Ketika kepresnya itu harus disembelih, banyak Bani Israel maksudnya disembelih. Bani Israel banyak yang sudah punya menikah dengan orang Mesir asli. Kan ada keturunannya, Indo, antara Israel sama Kipti. Wah, ini Firaun kebablasan ini. Yang berbau darah Israel disembelih padahal bisa jadi ibunya Kipti. Maka tokoh Kipti mendatangi Firaun. Firaun jangan begitu, dipilih-pilih juga dong. Itu ada keturunan Kipti, kalau enggak habis orang Kipti gitu. Bukan itu yang mau disembelih dalam artian harfiah. Ya dah, substansinya apa? Membunuh. Soal cara itu kan soal teknis, beda zaman, beda cara. Substansinya sama. Oleh karena itu watak itu tetap ada selama hidup ini ada. Oleh karena itu sebagai mukmin muslim, nah kita harus mampu mengembalikan pikiran kepada Allah. Kalau itu adalah menurut pikiran kita, kok Allah nggak turun tangan, tapi Allah lebih dulu menjawab. Dia memiliki sifat-sifat kemuliaan. Kapan dia bertindak, kapan dia biarkan. Dan dibiarkan bukan berarti disayang. Dan dimatikan bukan berarti dibenci. Bukan. Itu kacamata iman sebenarnya. Oh, dibiarkan. Itu namanya diulur. Tadi sudah kita sama dengarkan. Nanti pada saatnya tak ada seorang pun yang bisa menolong, yang bisa menghalangi kehendaknya. Disitulah kita menangkap makna dari fa'alul lima yurid. Hal ataka hadisul junud. Itu terusnya. Fir'aun wa thamud. Balil ladzina kafaru fi takrib. Nah, ini yang penting. Wallahu miwaraihim muhit. Allah di balik peristiwa itu muhit, amat sangat tahu. Bukan cuma yang terlihat kasat mata saja, yang tak terlihat apa. Baru sampai kepada tadi. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Ada slide berikutnya. Keempat, qad ataka ya Muhammad khabarul jumu' al-kafirah al-mukadzibah li anbiya'ihim. Ya Muhammad, telah datang berita serombongan, sekumpulan. Wah, seapa yang enak. Rombongan apa? Orang-orang yang kafir. Al-mukadzibah, yang mendustakan. Li anbiya'ihim, nabi mereka. Itu ahlul kitab yang datang dari luar Madinah ke Madinah ingin membuktikan benarkah apa yang mereka terima informasinya di dalam kitab suci mereka, baik Taurat maupun Injil. Berdatangan ke Madinah. Paham itu? Cuma sekedar ingin membuktikan, bukan cuma ingin ikut, bukan. Itu kafirah mukadzibah. Dulu dia sebelum Nabi Muhammad dilahirkan,
beritanya sudah diterima, terhadap nabi yang membawa kitab-kitab suci saja saat dulu itu mereka dustakan. Itu dia. Al-kafir al-mukadziba li anbiyaihim. Nabi mereka bukan cuma didustakan, semua nabi diancam untuk dibunuh. Ya nah. Wa hadza inas. Inas ini penyejuk cerita bahwa mereka itu terhadap nabi mereka juga mendustakan. Dikasih tahu kepada Nabi Muhammad. Tujuannya inas, mengademkan psikologis nabi, watasliyah dan hiburan. Menghibur, nggak usah sedih Muhammad gitu. Wal jumu dimaksud rombongan, jumu rombongan, kelompok. Siapa itu? Fir'aun wa atba'uhu. Fir'aun dan para kalau sekarang mah disebut rezim Fir'aun lah. Dan para pengikutnya, para pendukungnya. Lalu siapa lagi yang kayak begitu tuh? Diterangkan oleh Al-Quran. Samud, kaum Nabi Soleh. Zukira, keduanya ini disebut Fir'aun wa Samud. Samud Fir'aun wa Samud. Li'anna hadithahuma masyhur ma'ruf min tariqil Yahud fil Madinah wa ghairihi. Sebab cerita keduanya amat terkenal sampai ke Madinah melalui Yahudi ya yang datang ke Madinah di samping sambil berdagang, pengen ketemu Nabi ngelihat benar apa enggak. Dan bisa juga dari yang lain selain Yahudi. Fa inna Samud fi biladil Arab. Tuh, kaum Samud mereka tinggal di negeri Arab. Wa qissatuhum indahum masyhurah. Kisah Samud di kalangan bangsa Arab terkenal. Wa in kanu minal mutaqaddimin. Meskipun Samud itu jauh sebelum bangsa Arab di zaman Nabi dilahirkan. Wa amru Fir'aun kana masyhuran inda ahlil kitab wa ghairihim. Demikian juga cerita Fir'aun terkenal sekali di kalangan ahli kitab dan lain-lain. Ini saya ambil posisi dulu ya, kayaknya agak agak berisik ya. Saya sebentar ya. Ya, Pak Jamal banyak suara berisik ya. Halo Pak Jamal. Iya Ustaz, banyak suara itu. Iya. Suara kerja itu. Iya. Bentar ya, saya nggak enak nih lagi serius. Saya coba cari. Oh udah naik ke atas semua ya. Oke, kita teruskan. Wa qissatuhum indahum masyhurah. Kisah mereka terkenal. Wa in kana minal taqaddumin. Wa amru Fir'aun kana masyhuran inda ahlil kitab wa ghairihi. Wa kana minal mutaakhirin fil halak. Dan Fir'aun termasuk belakangan dihancurkan. Fadallallahu bihima ala amsalihima fil halak. Kemudian Allah menunjukkan yang serupa dengan keduanya dalam hal dihancurkan. Wal waqi' anna kuffar Quraisy fi takdzib li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kada biman qablahum.
faktanya bahwa kafir Quraisy dalam usaha mendustakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dakbi kebiasaan perlakuan sama orang-orang yang sebelum mereka. Tuh. Jadi kebayang itu bagaimana Fir'aun mendustakan Nabi Musa, kayak begitu kafir Quraisy mendustakan Nabi Muhammad. Berbagai macam cara dan usaha untuk mereka tidak menerima Nabi Muhammad. Iya. Tadi masih ada ya? Apa udah? Ya, ke-6. Laisal Quran kama zamal musyrikun. Kelima benar. Allahu yaqdiru ala ayyunazzila bi kuffari Makkah fid dunya ma anzala bi Fir'aun. Kelima, informasi dalam ayat tadi, innallaha, Allah mampu untuk menurunkan azab kepada kafir Mekah di dunia seperti yang dia turunkan kepada Fir'aun. Kenapa itu? Wallahu alimun bihim. Allah tahu betul. Fahuwa yujazihim fil akhirah. Namun ditunda. Dia akan membalasnya nanti di akhirat. Paham itu? Mampu ini kafir Quraisy pada saat itu dan mungkin juga sekarang untuk diturunkan azab seperti dia menurunkan azab pada masa Fir'aun. Lalu faktanya tidak. Dalam tafsir dulu kita sudah pernah sama mendengar ayatnya. Apa itu sebabnya? Maka diterangkan di sana firman Allah sendiri. Apa itu maksudnya? Karena Allah sudah terlanjur berkata, laula kalimatun sabaqat laqudiya bainahum. Seandainya aku sudah belum terlanjur berkata, pasti akan aku berikan keputusan buat mereka-mereka yang sekarang ini sebagai umat Nabi Muhammad. Itu dia kenapa ditunda-tunda, dibiarkan. Apa yang dimaksud kalimatun sabaqat, terlanjur sudah diucapkan oleh Allah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau ya Muhammad kecuali membawa kasih sayang. Kalau diazab itu berseberangan dengan kasih sayang. Kata-kata Allah yang tersurat dalam ayat yang tadi. Bahasa lainnya sering kita mendengar ada perbedaan antara umat Nabi Muhammad, perlakuan Allah terhadap umat Nabi Muhammad dengan perlakuan Allah terhadap umat nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Apa perbedaannya? Kalau umat Nabi sebelum Nabi Muhammad langsung dihajar, gitu kurang lebih. Turunkan azab. Nabi Nuh habis semua kaumnya yang zalim ditenggelamkan. Itu habis semua. Ya, belum lagi Nabi Musa habis juga, habis tenggelam, nggak ada sisa-sisa antek-anteknya. Ya, nah, kalau kita enggak, pas tahun 48 Kiai digorokin loh, masih ada sisa, muncul lagi 65. Sekarang mau muncul lagi udah gede banget. Iya. Oke, kita slide berikutnya. Berikutnya. Nah,
Laisal Quran kama za'amal musyrikun. Al-Quran tidak seperti yang dikira, disangka, dituduh oleh orang-orang musyrik. Apa sih tuduhan mereka? Annahu sihar. Al-Quran itu sihir. Apa maksudnya? Sihir secara harfiah artinya mengagumkan. Dan memang faktanya kalau ada sihir itu luar biasa mengagumkan. Tampil lempar jadi ular. Gitu. Mengagumkan. Sehingga orang menjadi terpukau. Maka kemudian karena keindahan terpukau, karena kandungan terpukau, akhirnya masuk Islam. Maka menurut mereka itu masuk Islamnya pada disihir gitu. Au kahana, atau Al-Quran itu adalah mantra-mantra. Perdukunan ada mantra. Nah itu memantra. Au syi'r. Bal huwa kitab mutanahin fi syaraf. Akan tapi dia adalah sebuah kitab yang betapa mulianya, mutanah tinggi, syaraf mulia, karam juga mulia, wal barakah penuh berkah. Wa huwa bayan ma yahtaju ilaihin nas min ahkamiddin. Al-Quran itu adalah penjelasan tentang apa yang dibutuhkan oleh manusia berupa hukum-hukum agama dan dunia. Wa huwa maktub indallah fi lauh. Ada tertulis aslinya gitu kurang lebih di Lauhil Mahfuz. Wa mahfuz indallah, dijaga oleh Allah, min usulis syayatin ilaihi, dari jamahan, dijamah, sentuhan setan. Paham itu? Nah, enak belajar bahasa itu. Tidak saja dipahami secara harfiah. Kalau Lauhil Mahfuz tergambar dalam pikiran sebuah tempat dijaga ketat. Tak seberapa ketatnya penjagaan terhadap istana di Jakarta. Itu ketat sekali. Nggak ada pendemo bisa masuk. Nggak bisa disentuh istana. Ya. Maka bayangkan Lauhil Mahfuz itu luar biasa penjagaannya. Lebih dari itu. Makhluk halus, setan, jin, nggak bisa. Boleh kita pahami kayak begitu. Tapi dalam artian kontekstual, Al-Quran jangan dilihat hurufnya. Jangan dilihat fisiknya sebagai mushaf yang suka kita baca. Tetapi apa itu? Isinya. Ya. Dari sejak zaman Nabi diturunkan, zaman sahabat, tabi'in, nggak ada yang ganti. Nggak usah semuanya. Bismillah ada yang bisa diganti. Nggak ada yang bisa menyentuh. Pokoknya B-nya diganti sama V. Pokoknya Rohmannya diganti. Bukan cuma faktor ketahuan oleh para ahli. Kita yang nggak begitu ahli juga. Jadi bisa mengetahui. Nah itu maksudnya mahfuz. Dijaga. Sehingga ketika ada dalam tanda petik pemalsuan, nah itu udah ketahuan. Oke, itu lauh mahfuz. Qala Ibnu Abbas, awwalu syai'in katabahu Allah Ta'ala fil lauhil mahfuz, inni anallah, la ilaha illa anna, Muhammadun rasuli. Segitu dulu. Ibnu Abbas berkata, yang pertama kali ditulis Allah di lauhil mahfuz adalah inni anallah. Tuh susah ngebayangin. Lauh artinya papan. Ya, lauhil mahfuz yang dijaga. Maka ketika kita pahami, oh kayak orang nulis di papan tulis si guru umpamanya. Pertama kali ditulis bismillah. Maka informasi dari Ibnu Abbas ini
dipahami secara apa adanya. Pertama kali ditulis ini anallah. Ya, ketika kita memahami secara harfiah, ini sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan kecuali aku. Muhammad adalah utusanku. Manistas selama liqadai. Siapa yang menerima atas keputusanku, wasobaro ala balai, sabar atas ujianku, wasyakara na'mai, mensyukuri nikmatku, katabtuhu siddiqan, maka aku tulis dia sebagai siddiq, orang yang jujur, membenarkan. Sangat. Wa ba'astuhu ma'asiddiqin. Maka nanti akan aku bangkitkan bersama syuhada, siddiqin, orang-orang yang benar. Wa man lam yastaslim liqada'i, siapa yang tidak menerima keputusanku, walam yasbir ala balai, dan tidak sabar atas ujianku, walam yashkur na'mai, enggak berterima kasih atas nikmatku, falyatakhiz ilahan siwaya. Silahkan apa? Ambil yang lain sebagai Tuhan. Ambil Tuhan selainku. Boleh secara psikologis dipahami masing-masing. Itu mutlak kekuasaan Allah. Apa maknanya kalau secara kontekstual? Seiring dengan hadis Nabi Rasul Amri al-Islam, akar segala persoalan adalah Islam. Islam menerima. Kalau dihubungkan dengan ini, menerima informasi bahwa yang pertama kali ditulis di Lauhil Mahfuz adalah ini anallah. Itu Islam. Gampangnya begini. Suka muncul pertanyaan. Ada non-muslim ikut nyumbang, bantu bangun masjid. Luar biasa, jauh lebih gede ketimbang orang Islam. Ada gempa, dia juga melakukan tindakan sosial, bantuan sosial. Wow, semuanya baik sekali. Muncul pertanyaan, dia dapat pahala apa enggak? Itu akarnya. Ini anallah, dia terima apa enggak? Kalau hadisnya, dia Islam apa bukan? Bukan. Lah kagak nyambung. Bagaimana Allah bisa memberikan pahala kalau dia sendiri tak mengakui Allah? Ini di kelas nih. Rata-rata standar kemampuannya. Tapi ada mustami. Dengerin. Tinggi kemampuannya. Dapat rapot apa enggak dia? Dapat ijazah apa enggak? Enggak dapat karena di luar lingkaran. Oleh karena itu akar segala sesuatu, itu maksudnya hadis Nabi, Rasul Amri al-Islam. Segala sesuatu akarnya adalah Islam. Baru kemudian wa amuduhu as-shalah. Tiangnya adalah sholat. Itu berkaitan terasa. Baru kemudian wazar watu sanamihi al jihad fisabilillah. Puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Ya Allah wa'lam bissawab. Mudah-mudahan menambah keislaman. Keislaman bukan dalam artian apa, tetapi kepasrahan. Mau COVID, mau tidak, mau apa saja, itu luar biasa. Mau banyak yang korban, mau sedikit. Nah, kita harus menambah kekokohan keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab aksiomanya yang paling dasar di balik la ilaha illallah yaitu segala sesuatu yang terjadi semuanya terjadi atas kehendak Allah.
kehendak Allah. Pokoknya si A bunuh si B, kehendak Allah kan, kehendak Allah. Kalau kacamata kita itu ada positif negatif, ya dah, negatif yang dibunuh. Apalagi dia terus yang membunuh, wah enak benar. Apalagi tak terjangkau oleh hukum. Nah, kacamata kita itu apa namanya nggak nerima. Tapi semuanya pada saat yang sama adalah kehendak Allah. Oleh karena itu jangan terpancing untuk buruk sangka kepada Allah. Wah, Allah nggak adil. Nah, itu dong gawat itu. Itu dibiarkan bahkan hidup terus tambah congkak, tambah berani. Itu kehendak Allah juga tuh lagi diapain, lagi diulur gitu kurang lebih. Ada saatnya. Gitu. Ya Allah, alam besar. Ada lagi yang lain. Oh, gimana? Teruskan. Mau tanya dulu Ya, boleh? lanjut Ustaz. Mungkin Lanjut boleh? Tarisa sama Diri Asna makan kue dulu ya, Nak? Ada kue makan. baik ke Bapak dan Ibu jamaah kajian tafsir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi jamaah yang ingin bertanya seputar tema kita pada bagian ini, yaitu lanjutan surat Al-Buruj ayat 12 sampai 22. Subtemanya adalah fikul hayat. Dipersilakan. Caranya seperti biasa, yaitu dibuka mikrofonnya kemudian bertanya. Namun jika tidak ada pertanyaan, kita masuk ke surat berikutnya, yaitu surat Tharik. Surat Tharik. Ya, silakan Bu. Ada pertanyaan? Kalau tidak, kita masuk ke surat berikutnya. Oke, baik Ustadz. Nampaknya tidak ada pertanyaan. Ada satu. Oh, silakan Bu. Ya, Bu Ika, silakan juga. Yang itu Ustadz yang ayat apa namanya? Bal huwa Qur'anum Majid. Qur'anum Majidnya nakiroh itu kenapa ya Ustadz ya? Oh, iya. Syukran Ustadz. Kenapa ya? Biasanya kan Al-Qur'an Al-Majid gitu. Biasanya kan apa namanya ma'rifah gitu Ustadz. Apa itu ada makna yang lain gitu Ustadz? Bagaimana? Bagus sih pertanyaan. Yang pertama dia khobar dari huwa. Khobar nakirah. Khobar nakirah. Al-baitu jamilun. Jangan al-baitu al-jamil. Nah itu jadi na'atman rumah yang bagus. Tapi kalau al-baitu jamilun itu enak dipaham. Rumah itu bagus. Huwa Quran nakirah. Nah, di sana pernah dijumpai ada banyak kasus yang menurut pikiran kita dalam tanda petik kenapa enggak ma'rifah tapi nakirah. Pertama litta'zim. Waalaikumsalam. Litta'zim. Ta'zim artinya membesarkan, mengagungkan. Mengagungkan apa? Kedudukan Al-Quran. Bal huwa Qur'anum Majid. Iya, begitu Ibu ya. Ta'zim namanya. Ya, syukran Ustaz. Baik. Ada lagi Bapak dan Ibu? Ya. Sebentar ya ada.
Pak Edi ada pertanyaan? Pas, Pak. Belum. Baik. Pak Haji Sukoco? Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Baik. Jelas, insya Allah. Jelas. Bu Nelti? Tidak ada. Baik, Ustaz, nampaknya tidak ada, Ustaz. Kita bisa lanjut ke surat At-Tariq. Oke. Bunda itu bisa jatuhnya. Kamu mau muntah, kamu makan. Biasa, jangan biasa. Lihatnya dia sebut namanya. Ya, kalau udah punya yang bisa dimakan. Ya. Silakan Ustaz, dibuka suaranya. Bisa dibuka. Di unmute. Halo. Suaranya dibuka, Ustaz. Ustaz masih unmute, Ustaz, unmute. Oke. Sudah. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Tariq. Tapi ini maaf ya, sebentar 1 menit. Suratul Tariq Makkiyah wa hiya sab'ata asyrata ayatan. Tuh ini jangan sab'u walaupun khobar. Sab'a asyrata. Ini namanya tarkib adadi. Yang dua begini nih. Mabni ala fathi juz'aihi. Tuh. Maka dibaca sab'a asrota mabni. Baru fi mahalli raf'in. Oke. Sumiyat suratul Tariq. Dinamai surat At-Tariq. Tasmiyatan laha sebagai nama. Bima aqsamallahu bihi, dengan sumpah yang Allah sebutkan fi matla'iha, di awalnya, biqaulihi was-sama'i wat-tariq. Itu diambil kalau dalam terjemahan Kementerian Agama atau Pak Quraish Shihab, diambil dari ayat pertama yang menyebut kata torik, gitu saja. Wat-tariq apa itu? An-najmus sakib, bintang. Sakib artinya tembus. Apanya yang tembus cahayanya? Alladzi yatlu'u, yang terbit lailan, pada malam hari. Summiya tariqan, dinamai tariq li'annahu yazharu bil lail. Dia muncul pada malam hari. Wa yakhtafi bin nahar, sembunyi pada waktu siang. Wa kadzalika at-tariq, demikian juga at-tariq alladzi yaji'u lailan, yang datang pada malam hari. Dia nyambung. Dulu sebelum masuk ayat ini, surat ini, saya sudah
mengilustrasikan torik dengan kata toroko. Toroko artinya mengetuk. Ngetuk apa? Pertama, ngetuk pintu tuh secara harfiah. Kalau Bapak Ibu kita semua berkunjung, bertetamu malam hari, apalagi udah dipastikan tuan rumah, keluarga, saudara udah pada tidur. Assalamualaikum nggak kedengeran. Diketuk nggak pintu? Tuh. Ada korelasi dengan waktu, yaitu malam. Kalau siang bukan waktu tidur. Ya, apalagi jam-jam memang bukan jam tidur. Nggak usah ngetuk. Oleh karena itu ngetuk dalam konteks harfiah itu hubungannya sama malam. Itu ngetuk, ya. Tapi kemudian juga bisa menjadi arti majazi. Ngetuk bukan dalam artian fisik. Umpamanya panitia pembangunan masjid menyampaikan dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pembangunan sekitar 500 juta lagi. Barangkali ada di antara jamaah yang terketuk hatinya. Tuh ngetuk. Oke, ngetuk. Nah, kemudian di sini at-torik dimaksud adalah bintang. Bintang yang bagaimana? Yang sakim. Menembus. Kita dangak ke langit malam hari ada bintang. Kenapa bisa kelihatan? Karena cahayanya tembus ditangkap oleh mata. Dan itu juga dalam konteks kehidupan keseharian, apalagi secara khusus orang-orang tertentu yang memang mencari petunjuk lewat bintang, mengetuk apa tidak? Ngetuk. Oh ya, ini ada bintang. Kita ke arah sana jalan. Pelautkah? Musafir di tengah malamkah? Di padang pasir? Nah itu, oh iya ke sana. Oh iya ke sana. Jangan ke sana. Bintang. Baru kemudian fungsi bintang yang pada mulanya terus memberi petunjuk, maka Nabi menggambarkan para sahabat itu bagaikan bintang. Ashabi kan nujum. Sahabatku bagaikan bintang. Aina maktadaitum ihtadaitum. Kemana engkau ikuti mereka, maka itu adalah petunjuk. Tuh, memberikan kedudukan kepada para sahabat. Oke? Enggak selalu bid'ah itu dolalah. Abu Bakar juga pada mulanya begitu. Ketika Umar mengusulkan mengumpulkan Al-Quran. Enggak disuruh Nabi, enggak ada hadisnya. Aku takut. Mendingan engkau suruh aku mindahin Bukit Uhud, itu lebih mudah, lebih ringan. Akhirnya terus tuh. Itu juga bagian dari petunjuk. Wa huwal ladzi yaji'u lailan. Itu tadi yang saya terangkan. Maka artinya mengetuk malam. Kalau siang enggak ngetuk. Ya dah? Iya. Munasabatuha lima qablah. Hubungannya dengan surat sebelumnya yaitu Al-Buruj. As-suratu murtabitah bima qablaha minan nahiyatain. Surat ini berkaitan erat dengan yang sebelumnya. Dari dua sisi. Yang pertama, ibtida'u suratain bil halfi bis sama'. Yang pertama yaitu dimulainya dua surat ini sama Izatil Wujud sama wat Tariq, dimulai dengan sumpah menyebut langit seperti dua surat yang sebelumnya yaitu Al-Insyiqaq, Izas sama'un syaqqat, dan Infitor, Izas sama'un fatorat. Sama tuh. Jadi hubungan itu sisi pertama. Yang kedua, at-tasyabuh fil kalam
Ya ini serupa dalam konteks topik kalam pembicaraan. Apa sih pembicaranya? Anil ba'si, kebangkitan. Wal ma'ad. Ma'ad ya tempat kembali. Wa an sifatil Qur'an. Dan sifat Al-Quran. Lirraddi alal musyrikin. Untuk membantah kaum musyrikin. Al-mukazzibin yang mendustakan Al-Quran dan kebangkitan. Bihi Al-Quran. Dan kebangkitan didustakan. Maka ayat ini hadir untuk membantah itu. Wa fi suratil Buruj, pada surat Al-Buruj, innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Ada ayat bunyinya innahu yubdi'u wa yu'id. Dialah yang memulai penciptaan dan dia juga yang mengembalikan penciptaan. Wa fi hadhihi surah, sementara pada surat ini yaitu At-Tariq, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah itu mampu mengembalikan orang yang sudah mati jadi hidup lagi. Wa fi suratis sabiqah, di dalam surat yang lalu yaitu Al-Buruj, ada ayat bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz, itu adalah Al-Qur'an yang mulia. Ada terpelihara di lauh yang disebut Lauhil Mahfuz. Wa fi hadhihi surah, sementara pada surat ini innahu laqaulun fasal. Laqaulun fasal. Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah titah, ya, pasal yang memberikan keputusan. Itu dianggap berkorelasi dengan bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Slide berikutnya. Nah, kandungan. Iya. Kandungan surat At-Tariq. Inna mihwar hazihi surah al-makkiyah kaghairiha minas suwar al-makkiyah. Al-makkiyah. Gitu. Sentral, inti sama kandungan surat ini yang notabene tergolong makkiyah, apa? Kaghairiha, sama dengan surat-surat makkiyah yang lain. Apa itu? Al-kalam anil iman. Cerita tentang iman. Iman dengan apa? Bil ba'si. Dengan kebangkitan. Wal ma'ad. Kembali atau tempat kembali. Ya. Wal hisab. Hisab. Wal jaza. Jaza. Wa isbatihi bi khalqil insan minal adam. Serta informasi tentang penciptaan manusia dari tidak ada, min adam. Li'annal qadir 'alal bad'i qadir 'alal i'adah ba'dal maut. Sebab orang yang mampu menciptakan, memulai menciptakan, mampu juga dia mengembalikan setelah mati. Wa qadif tatahati surah bil qasam bis sama. Surat ini dimulai dengan sumpah menyebut langit. Wabil kawakib al-mudhi'ah, dan bintang-bintang yang bersinar lailan pada waktu malam. Ala anna kulla insan mahfuz bil malaikah al-abror. Memberikan informasi bahwa setiap manusia dijaga oleh malaikat al-abror yang baik-baik.
Baru masuk wasama'i wattariq 1-4 itu isinya. Summa aqamallahu ta'ala dalil, kemudian Allah mengedepankan dalil ala imkanil ba'si, atas mungkinnya kebangkitan, wa qudratihi alaihi, dan kemampuannya ba'dal maut, menghidupkan setelah kematian, wal fana bi khalqil insan awwala marrah, dan kepunahan manusia pertama kali min turab summa min nutfah. Paham? Ayat ini juga menunjukkan kemampuan Allah menghidupkan serta membinasakan. Ya. Bagaimana itu dia buktikan? Awwala marrah, dia buktikan bahwa manusia diciptakan pertama kali min turab. Turab tanah. Summa min nutfah. Kemudian menjadi nutfah. Paham itu? Manusia hidup. Apa yang dimakan? Tempe. Bapak-bapak makan tempe diproses dalam tubuh menjadi sperma. Tempe itu sendiri dari kedelai, kedelai tumbuh di tanah, menghisap makanan dari tanah. Itu maksudnya min turab. Sampai kepada nutfah. Tapi kalau dimakan sama ibu-ibu menjadi telur. Sama juga tempe. Dari kedelai yang tumbuh di bumi, tanah, dia menghisap makanan dari tanah. Itu Allah ceritakan min turab. Cuma min nutfah. Kayak apa itu? Allah mengisyaratkan hal itu agar mereka sadar bahwa Allah mampu. Falyanzuril insan mimma khuliq. Hendaknya manusia melihat, memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ayat 5-8. Wa aqabatis surah zalika bibayan kasfil asrar fil akhirah ala nahwin kamil. Kemudian ayat surat itu mengiringi hal demikian dengan menjelaskan, yaitu Allah mengungkap rahasia manusia di akhirat ala nahwin kamil tam, secara total dan sempurna. Apa maksudnya? Yang ada di dalam hati kita, kadang kita sendiri lupa. Kadang kita sendiri bukan lupa, tapi dilupa-lupain. Kadang kita sendiri nggak mampu mengorek apa yang pernah terlintas dalam pikiran kita, positif atau negatif. Maka nanti Allah mampu. Baru tibang ngidupin yang udah mati, gitu kurang lebih. Itu juga ada korelasi, seolah-olah udah mati itu pikiran, itu ingatan udah mati, tapi Allah mampu hidupkan pikiran itu. Nah itu yang maksudnya kasful asrar fil akhirah ala nahwin kamilin tamin. Fi halati kaunil insan baina yadail adalah al-ilahiyah, yaitu di hadapan Allah. Manusia di hadapan Allah sebagai pengadilan Tuhan yang maha adil. Duna ayyakuna lahu quwwah wala nasir. Tanpa ada yang bisa menolongnya, membantunya. Andai kata dia umpamanya di hadapan Allah mau mengklaim, nggak ada yang bisa membantunya, nggak ada yang bisa menolongnya. Itu. Yauma tublas sarair. Ya. Pada hari kapan itu tubla? Tubla artinya diuji. As-sarair artinya hati. Sarirah. Benarnya sarirah itu artinya rahasia. Rahasia adanya di mana? Di hati. Fama lahu min quwwati wala nasir. Maka tidak ada kekuatan sedikit pun yang bisa membantunya. Wala nasir, tak ada yang bisa menolongnya. Oke. Wa khutimatis surah bil
qasam al-ilahi bis-sama' wal ard. Surat ini ditutup dengan sumpah ilahi dengan menyebut langit dan bumi ala sidqil Quran, menunjukkan kebenaran Al-Quran. Wa annahu al-qaulul muhkam al-fasal. Dan Al-Quran itu adalah kata-kata yang pas, penuh bijak, serta penentu bainal haq wal batil, antara hak dan batil. Wa ala tahdidil kuffar. Hal itu juga dalam rangka mengingatkan orang kafir. Al-mukadzibina bihi, yang mendustakan. Wa wa'idihim, ancaman kepada mereka. Yaitu was-sama'i dzatir raja. Demi langit zat yang punya raja pulang. Punya pulang kembali ya, raja pulang. Tapi maksudnya bukan apa yang nggak bisa dipaham. Tulang. Luar biasa Allah beri kemampuan untuk memulangkan. Memulangkan apa? Memulangkan air yang menguap dari laut naik ke langit terus dipulangin lagi ke bumi. Siapa itu? Gitu kurang lebih. Allah jadikan dalam sumpahnya dia sebut itu was-sama'i dzatir raja wal ardi dzatis sadaq innahu dan seterusnya. Iya. Berikutnya. Keutamaannya. Keutamaan surat At-Tariq. Akhrajal Imam Ahmad an Khalid bin Abi Habl al-Udwani. Hadis dari Imam Ahmad. Dia dari Khalid putra Abi Habl al-Udwani. Annahu, bahwa dia Habl al-Udwani absara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi masyriqi Saqif, di sebelah timur wilayah Saqif. Wa huwa qaim, dia lagi berdiri ala qaus au asa. Qaus artinya busur atau tongkat. Ini si apa namanya Abu Habal al-Udwani cerita, aku melihat Rasulullah di sebelah timur Saqif. Saqif itu kabilah ya, Bani Saqif ya. Lagi ngapain? Lagi diri ala kaus, pegangan busur. Busur panah kan gede. Atau tongkat, pegang tongkat. Iya, orang dari jauh. Jadi itu tongkat atau busur gitu. Hina atahum yabtaghi indahumun nasr. Apain Nabi di situ? Yaitu ketika datang kepada mereka ahlu Saqif, yabtaghi, mencari an-nasr, pertolongan, indahum, di kalangan mereka. Fasami'tuhu yaqul, dengar dia berkata, Nabi, was-sama'i wat-tariq, baca surat itu hatta khatamaha, sampai selesai. Qala fawa'aituha fil jahiliyah. Yang qala ini si Abu Habab. Dia berkata, mendengar cerita Nabi membacakan surat At-Tariq, aku menjadi tersadar saat masih jahiliyah. Wa ana musyrik. Saat itu aku musyrik sebelum masuk Islam. Summa qara'tuha fil Islam. Kemudian masuk Islam, lalu aku baca was-sama'i wat-tariq. Qala apa itu bacanya? Fada'atni Saqif. Lalu terpanggil aku oleh penduduk Saqif atau wilayah Saqif. Datanglah ke sana tuh dia. Si Abu Habal datang. Pas dia datang, faqalu, mereka pada bertanya, penduduk Saqif, madza sami'ta min hadzal rajul? Tuh, dengan rada congkak. Apa yang kau dengar dari orang ini?
Maksudnya Nabi orang ini. Faqara'tuha alaihim. Terus aku bacain kepada mereka itu surat At-Tariq. Faqala man ma'ahum min Quraisy. Di Bani Saqif itu ada orang-orang Quraisy, lalu berkata dia, nahnu a'lamu bisahibina. Kami lebih tahu terhadap teman kita ini. Teman kita maksudnya Nabi. Kan sama-sama Quraisy. Lau kunna na'lamu ma yaqulu haqqan. Kalau saja kami tahu apa yang mereka dibacakan oleh dia itu benar oleh Nabi, lattaba'na. Pasti kami ikut dia. Memberikan informasi dari komentar Quraisy tadi tentang begitu tingginya kedudukan surat At-Tariq. Karena dia bukti tingginya tuh, seandainya kami dengar, pasti kami ikut Nabi. Itu menunjukkan. Kita teruskan. Wa akhrajan Nasai an Jabir ibn Abdullah qala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai dari Jabir putra Abdullah, dia berkata, Shalla Mu'az al-Maghrib. Mu'az salat Maghrib. Wa qara al-Baqarah wan Nisa. Baca surat Al-Baqarah sama surat An-Nisa. Rakaat pertama Al-Baqarah gitu kurang lebih. Rakaat kedua An-Nisa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus berkata kepada si Mu'az itu. Sudah selesai tentunya sholat Maghrib. Afattanun anta ya Mu'az. Afattanun itu bermakna aina. Di mana keberadaan engkau ya Mu'az? Maka na yakfika an taqra bis sama'i wat tariq wasyamsi wa duhaha wa nahwiha. Di mana keberadaan engkau wahai Mu'az pada posisi sebenarnya engkau cukup membaca was-sama'i wat tariq wasyamsi wa duhaha atau yang seumpamanya. Informasi yang sedang kita bahas was-sama'i wat tariq. Artinya bahwa kedudukan was-sama'i wat tariq bisa jadi jauh lebih tinggi ketimbang Al-Baqarah sama An-Nisa. Al-qasam ala anna likulli nafsin hafizan. Kenapa kok as-sama'i wat tariq itu jauh lebih bagus? Sebab di dalamnya ada sumpah. Qasam. Bahwa setiap manusia itu dijaga oleh malaikat. Yuraqibuha yang selalu menemaninya. Yang kedua, wa isbatu imkanil ba'si. Isinya yaitu menguatkan kemungkinan adanya kebangkitan. Nah, bukan cuma ini kalau yang bisa saya tangkap. Informasi terkait bahwa was-sama'i wat tariq punya kedudukan tinggi. Tetapi juga mana mungkin kita bisa menangkap kedudukan tinggi surat At-Tariq kalau tak diresapi maknanya. Oleh karena itu, ini ada semacam perintah, pahami maknanya. Di antaranya itu, di sana ada sumpah menginformasikan bahwa setiap manusia itu dijaga oleh malaikat. Kan itu perlu penghayatan. Ya, dijaga oleh malaikat. Bahkan kemudian ada kepastian terjadinya kebangkitan. Itu kan perlu dirasapi, dihayati. Iya. Masih ada waktu Pak Jamal? Coba. Oh. Terima kasih.
sesi tanya jawab dulu, Ustaz. Barangkali ada pertanyaan. Iya. Boleh. Baik, bagi jemaah yang ingin bertanya tentang tema kita pada kali ini, yaitu surat At-Tariq. Kita masih belum masuk ke tafsirnya, namun Belum. masuk ke penamaannya, kemudian keutamaan surat At-Tariq. Silakan. Baik. Namanya pas ini, Ustaz, kayaknya. Ya, kalau nggak ada saya. Silakan, Pak. Ya, ini Ya, aja, iya. sharing aja. Saya pernah punya video bahwa antariksawan Cina kan sudah bisa meluncurkan roket ke luar angkasa tuh. Nah, itu ada salah satu angkasawannya itu waktu di luar angkasa mendengar ada suara bintang dengan suara ketukan-ketukan gitu. Nah, kemudian dia tanyakan ke ulama di waktu mendarat. Ya. Kemudian katanya itu ada suara bintang. Oh ya, ada. Kami punya surat At-Tariq. Nah, di situ kemudian dia masuk Islam. Jadi At-Tariq itu yang dibilang torokoh tadi, yang ketukan-ketukan itu mungkin juga ada benernya, Ustaz. Wallahu alam. Terima kasih. Ketukannya, Ustaz, ketukan itu mafalatun. Harud. Samar-samar kayaknya pernah dengar juga itu cerita. Kan persoalannya kembali kepada prinsip berita ya, khobar. Imma sodik wa imma kazib. Gitu. Berpulang kepada kita yang menerima. Ya, berita, tapi kalau kemudian berita itu mau dikaitkan kepada wasama'i wat-tariq, ya ada hubungannya dalam artian harfiah, mengetuk. Itu astronot tidak menjelaskan itu. Ketukan dimaksud, ada yang lagi ngetuk-ngetuk bintang. Apa bintang itu? Itu susah dipahami. Apa ada suara ketukan saja? Ketukannya terjadi pada bintang, ada yang lagi ngetok-ngetok atau susah. Oleh karena itu, ya berpulang kepada kita. Ya, seperti halnya kita menerima berita-berita yang serupa atau yang lainnya. Apa kata balaghah itu? Imma shadiq wa imma kadzib. Iya, Allah a'lam bishawab. Ada lagi yang lain? Sedikit Pak Ustadz ya. Boleh. Pak Edi. Ya. Melanjutkan Pak Koco tadi, saya juga sudah membaca. Yang jadi pertanyaan buat saya, di dalam arti At-Tariq ini sebetulnya apa? Sebab yang diceritakan oleh Pak Koco tadi, At-Tariq itu menceritakan bahwa pada malam hari ada bintang yang mengetuk. Gitu. Suara mengetuk itu terdengar. Rasulullah bisa menyampaikan surat At-Tariq ini dengan diartikan oleh banyak ahli bahwa At-Tariq itu mengetuk. Sedangkan saya membaca di terjemah ini yang datang pada malam hari saja, gitu loh ya artinya. Jadi sebetulnya At-Tariq itu memang mengetuk atau bagaimana Pak Ustaz? Iya. Taroko memang mengetuk arti harfiah. Arti harfiahnya. Dan pengalaman. Umpamanya ada sebuah syair bunyinya begini. Taraktul baba, tuh aku ketuk pintu. Hatta kallamatni, falamma kallamatni. Ketuk gitu. Pintu. Nah, mengetuk pintu
kita hubungkan dengan ini, ada benang merah, apa itu malam. Maka potensi bahasa yang ada pada kita mencoba memahami. Kita bertetamu malam hari, itu hampir dipastikan udah pada tidur. Assalamualaikum nggak kedengaran. Maka ketuk pintu. Ya, udah 3 kali salam ketuk pintu. Kalau siang, dalam konteks ini juga ya, hampir bisa dipastikan tidak harus mengetuk. Begitu hubungan mengetuk dengan malam. Lalu torik artinya bintang. Bintang nggak ada hubungannya sama siang. Bintang malam. Baru secara tafsir ya, Al-Quran juga menjelaskan apa itu an-najmus saqib. Torik adalah bintang yang menembus. Apanya menembus? Cahaya. Lalu mau dicoba dihubungkan dengan torik mengetuk. Kan bisa jadi dengan tembusnya cahaya ditangkap oleh mata orang yang melihatnya, lalu dia menjadi ingat apa yang lupa. Dia menjadi meneruskan perjalanannya. Karena itu kan ketuk juga. Kayak begitu bahasa. Semuanya bahasa begitu. Saya beri contoh. Baitun artinya apa? Rumah. Ada hubungannya nggak dengan nginep? Ada. Nah itu. Apalagi di Muzdalifah, di Mina, itu disebut nginep, mabit. Baik itu. Nginep sama rumah ada. Iya. Manzil apa artinya? Rumah. Sebenarnya artinya turun atau mampir. Mampir ada hubungannya nggak dengan rumah? Kayak gitu, Mas. Belum lagi masjid. Dar, rumah. Rumah. Padahal dar artinya bukan rumah. Dar artinya muter. Muter ada hubungannya nggak dengan rumah? Keluar rumah ke kantor. Terus pulang. Masuk ke ruang tamu. Ruang makan. Ruang tidur. Kalau ada musuh itu muter aja kerjaan. Tidur. Besok keluar lagi. Masuk lagi. Itu muter. Maka itu wastafel ada keran, itu bahasa Arabnya dauratul miyah, tempat muter air. Air diputar keluar, masuk ke tanah, terus tanah dihisap lagi, masuk ke toren. Toren dipakai lagi tuh, daur. Iya, demikian hubungannya secara khusus tentang torik antara mengetuk malam hari dengan bintang, lalu disebut sebagai nama surat, yaitu surat at-Tariq. Nah, baru kemudian fokus Tariq adalah an-najmus saqib, bintang yang menembus. Bukan cuma sekedar kasih tahu ada bintang, bukan. Tetapi siapa itu yang bikin? Siapa yang memberinya cahaya? Bagaimana manusia kok bisa menerima cahaya itu? Siapa pula yang bikin matanya dan seterusnya dan seterusnya. Lagi-lagi ujung-ujungnya adalah menunjukkan kenikdayaan Allah. Maka ditutup dengan baru tiba menghidupkan yang mati, membangkitkan. Nah, kecil itu mah gitu kan. Iya, ada lagi yang lain. Pak Jamil, Pak Jamil. Nggak kedengeran Pak Jamal, suaranya ditutup. Baik. Baik Ustaz, terima kasih. Ada lagi pertanyaannya? Baik, tampaknya tidak ada lagi. Udah nggak usah nangis. Kalau tidak ada pertanyaan, maka
kajian kita cukupkan sampai di sini. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita masuk ke masih surat At-Thariq, penjelasannya mungkin. Mudah-mudahan kajian ini menambah keilmuan kita dan keyakinan kita terhadap hari kebangkitan. Mari kita cukupkan dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Pak. Ya, saya pamit sama-sama.